luas asih itu adalah sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Tapi itu terlihat begitu jauh dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak sering bercengkrama dengan si welas asih ini. Welas asih ini banyak definisi-definisi yang disajikan oleh para ahli-ahli psikologis, dan salah satu yang saya ambil ini ada berdasarkan daripada sumber teks Buddhis, dan ini yang menjadi juga patokan dari buku yang kita bedah. Welas asih itu adalah sebuah perasaan prihatin. Itu prihatin itu maksudnya kita perhatiin, punya perhatian gitu. Terhadap apa? Terhadap penderitaan. Jadi penderitaan dari makhluk lain. Jadi ini ada satu bentuk penderitaan makhluk lain. Dan ini tidak terkotak-kotakan hanya pada manusia saja. Ini bisa benar-benar sangat luas, bisa untuk makhluk-makhluk yang lain. Misalnya mulai dari anjing peliharaan kita, kucing dan sebagainya itu bisa. Lalu dari keadaan ketika kita melihat hal tersebut, kita ada satu rasa gitu, oh aku pengen menghilangkan yang namanya penderitaan dia. Inilah yang disebut dengan welas asih. Jadi satu, kita concern sama satu objek tertentu, dan objek tersebut itu kita lihat menderita. Dan setelah kita lihat dia menderita itu, muncullah aku ingin menolong dia, aku ingin menghilangkan penderitaan dia. Nah itulah yang disebut dengan welas asih. Dan welas asih ini disebut dengan King of Heart. Jadi sesuatu yang sebenarnya sangat berharga sekali. Ketika kita udah punya ini, sebenarnya kita memiliki satu kekayaan yang gak terhitung. Ya banyak ya di zaman sekarang mengukur sesuatu kekayaan itu dengan materi. Tapi itu bukan hal yang tepat. Sebenarnya apa yang menjadi kekayaan sesungguhnya itu adalah apa yang menjadi kualitas dari diri kita. Jadi pengarang buku ini adalah kita kenal sebagai Thupten Jinpa, yang merupakan prinsipal atau penerjemah utama, jadi penerjemah Inggris utama untuk Yang Mulia Dalai Lama, dan beliau adalah satu sosok yang sangat mengagumkan bagi saya pribadi. Dan sebagai sesama penerjemah gitu kan, saya menjadikan beliau juga sebagai salah satu teladan yang saya ikuti, karena beliau memiliki kekayaan daripada pengalaman, kebijaksanaan yang sangat banyak yang bisa saya pelajari ya sebagai orang yang masih junior yang berusaha ingin menjadi seperti beliau. Lalu beliau juga telah memadukan teks klasik yang dulu pernah dipelajari ketika beliau dalam hidup monastik, dan juga kehidupan modern beliau ketika membina rumah tangga. Jadi saya rasa maksudnya ini menjadi salah satu poin lebih ya bagi beliau ketika memaparkan satu topik welas asih yang dipadukan dari dua sudut pandang, yaitu ilmu klasik dan modern. Lalu beliau juga memiliki pengalaman yang sangat banyak. Apalagi beliau juga masuk secara aktif di Compassion Cultivating Training ya, yang dimana ini fokusnya untuk membantu orang-orang untuk menemukan kembali apa itu welas asih. Dan dalam bukunya beliau ini sangat terlihat bahwa beliau itu merupakan salah satu praktisi daripada welas asih. Jadi kita bisa juga melihat begitu banyak metode-metode meditasi yang ditawarkan oleh beliau. Nah ini yang menjadi poin lebih daripada pengarang daripada buku ini, yang dimana makanya buku ini nih salah satu, kalau menurut saya merasa cukup beruntung bisa berbagi isi daripada buku ini yang bagi saya ini menarik dan sangat layak untuk bagi kita untuk membacanya, dan bahkan bisa membacanya berulang-ulang kali. Ketika kita ingin menemukan welas asih, kita harus berani. Tanpa getar ini kenapa? Karena kita harus berani. Kita awalnya takut, kita berhasil melawan ketakutan tersebut, dan kita berani maju. Jadi bukan karena tidak tahu, terus kita maju gitu, enggak. Kita tahu. Jadi kayak pahlawan. Pahlawan itu kalau mau perang, dia udah tahu, ini posisiku akan sangat berbahaya nih. Aku akan di lini depan, ya, atau akan di lini tengah. Semua konsekuensi telah diketahui, lalu pahlawan tersebut maju. Seperti halnya dengan orang yang memiliki welas asih. Dia juga harus tahu konsekuensi dari hal itu, terus dia maju. Karena kita tahu, berani mencintai berarti berani menerima penderitaan. Ya, kita semua adalah orang yang pernah merasakan sakitnya kan, dimana ketika kita mencintai, lalu kita dikecewakan dengan orang yang kita cintai, itu akan rasa sedih gitu kan.
Ya kita harus berani untuk menghadapi tersebut. Lalu hal yang lain, misalnya kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, ketika kita memang benar ingin menumbuhkan welas asih, kita harus berani tetap berwelas asih meskipun kita tahu bahwa apa yang kita berikan welas asih tersebut tidaklah kekal. Kita berwelas asih pada orang tua kita, tapi kita harus tahu bahwa suatu saat itu kita akan kehilangan mereka. Kita berani berwelas asih atau kita berani mencintai pasangan kita, ya, meskipun kita tidak pernah tahu dia akan menyeleweng di waktu yang akan datang, kan kita tidak ada yang pasti. Terus kita juga berani mencintai anak kita yang dimana kalau gedenya kita juga nggak tahu kan, dia akan cinta balik atau enggak, ya kan? Itu adalah satu bentuk welas asih. Kalau misalnya memang kita kayak ada satu cengkraman gitu, itu bukan welas asih, itu bukan. Itu adalah hal yang berbeda lagi. Jadi itu contoh-contoh yang lain adalah kita berani menolong teman kita misalnya, meskipun kita tahu kita akan nanti kena caci maki gitu. Kita berani memberikan masukan misalnya, meskipun kita tahu kalau misalnya ya terjadi sesuatu misalnya salah tangkap, kita akan dijauhi. Tapi bagaimanapun juga kan atas dasar sayang, jadi kita melakukan. Nah itu adalah hal-hal tanpa gentarnya itu di situ loh contohnya. Ya masih banyak contoh-contoh yang lain di mana kita misalnya tanpa gentarnya itu apa, kayak bisa takut dimanfaatkan lah, takut segala macam, takut rugi segala macam. Nah itu takut semua itu harus dihilangkan. Yang pastinya kita harus punya persiapan dan dasar untuk ini. Kalau bisa saya mau menyederhanakannya itu seperti satu bentuk pembiasaan. Jadi kita kayak membiasakan diri kita pada sesuatu. Jadi kayak mengkondisikan gitu batin kita dengan sesuatu yang ingin kita kondisikan. Kalau misalnya kita ditanya apakah kita merupakan praktisi meditasi, ya untuk praktisi hal-hal yang buruk kita merupakan praktisi meditasi tersebut. Misalnya contohnya meditator daripada kemalasan. Nah, itu kita salah satunya. Jadi, apakah itu sudah melakukan pembiasaan pada kemalasan? Ya sudah dari dulu bahkan. Tetapi apa yang ingin diusungkan di sini, ini adalah kita mau mengembalikan sifat alami kita yang berwelas asih itu dengan menggunakan kekuatan pembiasaan. Nah, jadi setelah dari sini sebenarnya jangan cuma maksudnya di workshop ini aja, harus lanjut sebenarnya. Karena kan pembiasaan, nggak bisa di cuma satu kali pertemuan. Terus ada berapa jenis sih? Meditasi itu ada banyak jenis ya. Kalau bisa kita mau kategorikan, yang paling utama mungkin kita bisa katakan sebagai satu meditasi terkonsentrasi, satu lagi meditasi analitik. Jadi di mana meditasi terkonsentrasi itu adalah kita memfokuskan pada satu objek tertentu. Sedangkan kalau analitik kita membuat pikiran kita itu berpikir akan satu topik tertentu. Tapi berpikir ini bukan satu bentuk mental wandering ya, di mana kita mikir yang macam-macam, nemplok sini, nemplok sana. Tidak demikian, tapi apa yang kita ingin analisis, misalnya kita ingin analisis tentang welas asih, dan kita akan fokus di situ. Itulah yang disebut dengan meditasi analitik. Lalu apa manfaatnya? Manfaatnya banyak sekali. Apalagi zaman sekarang, di mana praktek-praktek daripada mindfulness ada merupakan salah satu jalan di mana seseorang untuk mencari kedamaian. Meditasi mindfulness adalah salah satu jenis meditasi, dan itu baru satu jenis, menghadirkan begitu banyak manfaat. Belum lagi yang lain. Dan salah satu meditasi yang sangat membawa manfaat itu adalah meditasi welas asih. Nah ini bisa mengatasi hal-hal ya seperti mood swing lah, merasa kesepian, merasa tidak pede, itu bisa diatasi dengan meditasi welas asih. Jadi meditasi pernafasan ini gini, kalian dari masing-masing dari kalian coba ngambil posisi yang enak ya, terus tadinya senderan sekarang jadi tegak gitu, habis tegak gitu, baru lihat misalnya, oh saya hari ini baru selesai kerja nih, badan saya lelah. Oke. Buat itu semuanya menjadi rileks. Jadi semua badan kita dari atas kepala sampai kaki kita buat rileks semua. Kita lepaskan semua ketegangan. Kita bayangin kalau ketegangan itu kita lepaskan. Kita rileks. Semua kelelahan tersebut dilepaskan. Badan menjadi santai. Lalu kita mulai memperhatikan nafas. Kita mulai menarik nafas. Ini adalah awal untuk membuat diri kita lebih tenang. Ini adalah meditasi
sederhana, yaitu adalah meditasi pernapasan. Hasil daripada meditasi kalian catat. Misalnya ada yang merasakan apa dicatat ya. Kesulitan-kesulitan yang akan dialami untuk para pemula, tentu saya tidak akan berkata untuk yang sudah terbiasa dengan meditasi ya. Itu akan muncul yang namanya pikiran mengembara. Jadi ini tidak usah khawatir. Maksudnya ini adalah hal yang normal yang dialami oleh banyak orang. Ini terjadi karena memang awalnya, maksudnya dari awal itu sebenarnya kita memang punya kebiasaan pikiran kita itu selalu menggembara, dan bahkan bisa kita katakan itu tidak pernah beristirahat. Sebenarnya batin kita itu tidak pernah beristirahat untuk berpikir, dan kita menyadarinya karena kita sedang dalam kondisi berusaha untuk ngambil fokus ke nafas kan. Jadi kita bisa mulai lihat, oh dia lari ke sini, oh dia lari ke sini gitu kan. Pas balikin lagi, dia udah lari lagi. Dan bahkan kita juga bisa mengalami namanya kesulitan daripada mengenali. Jadi dia kayak sudah loncat kemana ya, tapi kita baru menyadarinya itu ke waktu yang sekian. Itu juga bisa dialami. Lalu hal yang lain itu adalah kantuk atau kelelahan. Ini biasanya mayoritas daripada orang akan mengalami hal ini. Jadi kalian tidak usah minder ya. Ini adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena tubuh kita ini kan lelah. Ya. Apalagi bagi orang-orang yang tidak mengistirahatkan, terutama dari segi batin ya. Karena ketika kita meditasi itu kenapa jadi ngantuk, jadinya karena kan kita jadinya rileks gitu. Orang rileks kalau udah capek gitu pulang kantor ya maunya tidur. Nah ini adalah efek dari hal tersebut. Lalu dari segi kemauan ya, ini adalah kemauan gimana cara kita pas mau memulainya. Nah ini juga salah satu yang cukup sulit ya. Tadi kan kita sudah coba dengan nafas ya. Nah dari nafas tersebut kita coba balikin lagi, jadi kayak kita bawa lagi suasana santai yang tadi. Kalau bisa bukan suasana kantuk ya, tapi suasana santainya ya, mulai bawa lagi. Nafas lagi, tangan kita bebas mau ditaruh di mana, asal pas pundaknya ini jangan terlalu tegang gitu. Ininya juga jangan tegang gitu, semuanya dirilekskan terlebih dahulu. Tadi sebenarnya kita sudah berusaha untuk merilekskannya, tapi kalau misalnya ada beberapa kali dari kalian yang masih belum rileks, bisa misalnya dirilekskan, mulai turun, bayangin semua energi-energi itu lepas, kelelahan, lepas. Nah ini juga merupakan salah satu meditasi juga yang untuk mempersiapkan batin kita. Kalau bisa terus pertahankan kondisi yang tadi ya, dimana kita mendapatkan satu ketenangan ketika kita berada di satu hamparan yang luas, dengan angin misalnya sepoi-sepoi, atau dalam kondisi yang sangat langit yang sangat bersih. Nah dari situ mulailah diri kita bertanya pada diri kita, dalam hidupku apa yang paling saya hargai? Mungkin memang kita tidak bisa menjawabnya sekarang, tapi apakah pertanyaan ini penting bagi hidupku? Apa yang paling saya hargai dalam hidup ini? Apa yang dari lubuk hatiku yang benar-benar saya harapkan untuk diri saya sendiri, untuk orang-orang yang saya cintai, untuk dunia ini? Apa sebenarnya yang saya harapkan? Apakah saya ingin bahagia? Atau apakah saya ingin menjadi seseorang yang pintar, menjadi seorang yang kaya, menjadi seseorang yang dengan karir yang bagus? Apa yang sebenarnya saya inginkan? Apa yang jadi tujuan saya sebenarnya? Nah, balik lagi, kita coba untuk kembali tenang, bawa lagi yang tadi ya.
posisi kita yang tadi tenang dalam hati yang luas tadi, ya, balikin lagi. Mungkin ada beberapa orang yang sudah menemukan jawabannya, ada beberapa yang belum, itu tidak masalah ya. Tidak perlu semua pertanyaan itu dijawab, tidak perlu. Hanya kita perlu membangkitkan satu concern tertentu di mana hal tersebut belum terjawab. Sebenarnya dari kita sendiri sudah melakukan eksperimen-eksperimen kecil sebagai bukti daripada ulas asli itu sangat bermanfaat bagi hidup kita untuk menjadi bahagia. Dengan satu kebahagiaan yang simpel saja, misalnya kita menerima ketika kita sedang menderita, ya kan? Misalnya kita sedang kelaparan atau di kantor kita mengalami kesulitan, ketika ada datang orang yang membantu, kita bahagia kan? Nggak mungkin nggak ada yang bahagia. Kita benar-benar in need gitu, terus ada orang yang datang, itu adalah buah daripada luas asli. Dan itu akan sama dengan ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kita pasti akan, ketika kita melihat senyumnya saja secara sederhana membuat kita bahagia. Itu adalah eksperimen dari sebagai satu pembuktian yang bisa dilihat dengan kasat mata bahwa luas asli itu akan benar-benar bermanfaat untuk penunjang daripada kebahagiaan kita, yang bisa dikatakan sebagai core. Bahkan sebenarnya seberapa menderitanya sih diri kita, itu kita perlu paham. Kenapa? Karena ini akan menjadi satu penunjang ketika kita melihat makhluk lain itu menderita. Kita harus melihat makhluk lain itu menderita dulu, baru kita bisa muncul yang namanya luas asli. Itu sifat daripada luas asli. Dan ini cukup sulit ya untuk dijelaskan. Misalnya contohnya ketika kita ingin benar-benar membangkitkan hal tersebut, nanti kan kita akan coba ya untuk coba bangkitin, kita butuh itu. Lalu kita juga butuh satu yang namanya kesamaan. Kalau kita sama makhluk lain itu sama dalam hal apa? Sama dalam hal gak pengen menderita dan cuma pengen bahagia. Misalnya kayak kita bisa ambil contoh begitu banyak, misalnya kayak hewan gitu, baru sedikit kena sesuatu dia akan kabur kan, misalnya dia takut karena disakiti. Misalnya kalau kita juga, misalnya kita kena api dikit gitu, kita pasti akan langsung tarik kan secara refleks. Ini adalah menunjukkan salah satu sikap kita yang sebenarnya dari bawaannya sendiri itu tidak mau menderita dan hanya ingin bahagia. Karena kita akan otomatis akan mengejar bahagia tersebut. Sampai hal sekecil apapun, mulai dari kita nyalain AC, mulai dari kita duduk rebahan, minum teh, semuanya itu kita lakukan biar kita bahagia. Dan itu semuanya sama. Mau dia semut, mau dia manusia, itu semuanya akan sama. Dan itu menjadi satu basis juga untuk kunci daripada luas asli. Lalu kita juga harus perlu yang melihat namanya makhluk lain itu sebagai sesuatu yang terkasih. Nah ini cukup sulit bagi orang yang mungkin belum pernah bersentuhan dengan materi di mana kita harus melihat semua makhluk ini sangat terkasih ya. Kita lihat daripada gini, ketika kita lihat orang lain itu, kita itu saling tergantung. Kalau nggak ada dia, aku nggak akan seperti ini. Kalau nggak ada misalnya yang membantu saya ketika saya lahir, misalnya bidan atau dokter, saya nggak akan lahir dan saya nggak akan dalam posisi seperti ini. Kalau tidak ada guru, saya nggak bisa akan baca. Ya. Kalau tidak ada petani, maka saya tidak akan bisa makan. Sebenarnya segala sesuatu kebaikan yang kita peroleh ini sebenarnya karena adanya kebaikan daripada makhluk lain. Dan kita mungkin bisa berkata bahwa oh ya saya kerja, saya punya gaji, saya bisa bayar gitu kan. Setiap pengeluaran yang saya butuhkan saya bisa gaji dia gitu kan. Tapi dalam kenyataannya ketika misalnya kita ditempatkan pada posisi meskipun kita memiliki uang tetapi kita tidak memiliki kehadiran mereka, maka uang yang kita peroleh pun tidak akan ada gunanya. Inilah yang maksudnya sebenarnya adalah hal-hal yang harus direnungkan sebenarnya. Nah, kalau misalnya dari poin Buddhis, mungkin akan menjadi banyak sekali masukan untuk menjadikan makhluk lain sebagai yang terkasih. Dan mungkin kalau bagian non-Buddhis, mungkin akan lebih sulit ya mungkin. Karena kalau di Buddhis itu dia memaparkan dengan begitu banyak
hal-hal lain selain saling bergantung. Dan misalnya menyadari bahwa makhluk lain itu pernah begitu baik pada diri kita di kehidupan lampau, gitu kan. Dan juga pernah menjadi orang yang kita kasihi di kehidupan lampau, ya karena kita percaya reinkarnasi. Lalu kunci yang lainnya adalah ketika kita ingin memandang satu makhluk itu sebagai yang terkasih, kita harus melihat kita mau balas kebaikan mereka gitu. Nah karena kita mau balas, karena dia baik dan kita mau balas, jadi kayak terkasih. Terkasih itu gini, susah ya kalau diomongin. Misalnya kamu lihat orang yang kamu sayang gitu kan. Misalnya contohnya siapa ya? Mama kita lah gitu. Mama kita, coba kita lihat aja deh. Begitu lihat aja kita langsung bisa memunculkan satu rasa yang berbeda kan. Dibanding kita ngelihat orang yang di jalan gitu lalu lalang gitu, itu adalah hal yang sangat mudah untuk diidentifikasi. Jadi apa yang terkasih di sini maksudnya adalah ketika kita lihat itu ya ada satu gitu. Nah seperti itu. Mungkin lagi ke yang tadi posisi di mana kita tenang ya, kita mulai kembali lagi berusaha untuk mengambil nafas gitu ya. Mulai tenangin lagi napasnya normal seperti biasa, sangat singkat sekali ya. Saya juga kurang tahu apakah itu bisa muncul atau tidak ya. Semoga ada beberapa dari kalian yang bisa muncul. Kendala yang ketika kita kan kayak tadi itu agak misalnya dia nggak mau keluar kan. Nah, nggak mau keluar ini sebenarnya kalau kendala pada meditasi ini itu kayaknya kurang lama. Jadi dia kayak kurang ada pemanasan yang cukup lama karena ini sebenarnya butuh banyak analisa dari sebelumnya. Nah, terus kita bisa masuk ke dalam kendala yang lain yaitu adalah kurangnya self compassion. Nah, kita tahu bahwa sekarang di zaman sekarang yang begitu banyak orang yang menderita yang namanya dia kurang sayang sama dirinya sendiri. Itu adalah sebenarnya efek paradoks di mana dia kurang sayang, tapi banyak kasus dia malahan bisa sayang ke orang lain lebih daripada itu. Nah, hal ini adalah merupakan satu tanda tanya di mana apakah memang benar dia tidak sayang pada diri dia sendiri ya. Kalau menurut saya itu adalah salah satu bentuk daripada sebenarnya dia sayang sama diri dia sendiri, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menyayangi dengan tepat. Dan kurangnya hal ini memang mungkin dia di luar maksudnya bisa menyayangi pihak lain, tetapi ini akan berpengaruh dengan apa yang disebut dengan kesinambungan daripada welas asih yang dia salurkan kepada makhluk lain. Karena jika dia tidak memilikinya sendiri, maka dia akan habis. Jadi kayak reservoir dia akan habis dan dia akan burn out. Itu ada ciri-ciri ketika orang itu tidak memiliki self compassion, tapi dia bisa kasih ke orang, dia akan habis. Makanya kita harus mengisi. Sebenarnya prinsipnya adalah kita harus mengisi reservoir kita, baru kita bisa kasih dengan satu catatan itu adalah salah satu tindakan yang berkesinambungan. Lalu masuk lagi di mana ini karena kurang ilmu ya. Kita harus kalau mau ngomongin welas asih kita harus bahas banyak. Tapi sebenarnya kita bisa mendapatkan di buku ini dengan cukup lengkap ya, dengan praktek-prakteknya juga. Dan juga ya tidak lupa lagi saya tekankan kembali yaitu dari segi kemauan. Dari segi self compassion ini sebenarnya ini disebabkan, ini kan banyak sekali ya penelitian-penelitian yang telah dilakukan untuk self compassion ini. Salah satu yang keluar hasilnya itu adalah ini ada orang yang berpendapat bahwa ini ditunjang dari satu sifat individualistik. Ya ini menyebar di lingkungan barat sana. Ya. Tapi itu tidak demikian karena di Asia sudah banyak sekali kasus daripada self compassion. Ini sebenarnya kalau saya lihat ini akan lebih mengarah kepada satu jenis hidup yang kompetitif ya. Hidup yang kompetitif ini membuat kita jadi tidak sayang gitu. Maksudnya kayak suka menjudge diri sendiri selalu kurang dan itu melakukan tindakan-tindakan penyiksaan terhadap diri sendiri. Kamu inilah judgement negatif yang sebenarnya malah merusak diri.
ini adalah tentu bukan hal yang baik karena tidak ada gunanya juga, hanya kerugian yang didapat. Dan ini juga akan tergantung pada saat masa kecil. Jadi masa kecil seseorang, misalnya dia tidak mendapatkan nilai itu pada saat kecil, ya, maka gedenya dia akan cukup kesulitan. Tapi bukan berarti tidak bisa dipupuk, ya. Itu tetap bisa dipupuk. Lalu untuk menemukan self compassion ini, kita harus mulai maksudnya menerima yang namanya penderitaan. Jadi jangan terlalu istilahnya lebay ketika kita menderita. Kita harus cukup tough, kuat melampauinya, karena penderitaan itu nggak ada yang abadi, pasti bisa lewat. Lalu mengembangkan sikap memaafkan diri sendiri. Jadi prinsip daripada self compassion ini adalah sebenarnya ada orang yang memberikan perumpamaan yang cukup mudah, ya, ketika kita ingin self compassion, latihan self compassion adalah kita coba keluar dari diri kita, ya. Terus kita lihat diri kita itu sebagai satu anak kecil yang innocent gitu. Jadi kita melihat diri kita itu sebagai seorang anak kecil. Ketika kita lihat kan anak kecil itu kalau salah, kita tidak akan pernah menjudge dia macam-macam kan. Kita akan selalu maksudnya menyayangi anak tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Dan kita juga akan mengatur perkembangan daripada anak tersebut agar anak tersebut mendapatkan benefit yang besar. Jadi bukan maksudnya membiarkan anak itu menjadi malas-malasan, memanjakan anak tersebut, tidak demikian kan. Jadi kita bisa membayangkan seperti hal tersebut. Nah, itu adalah salah satu metode untuk bisa maksudnya mempelajari self compassion, ya, tapi secara singkat, ya, kalau yang saya bisa simpulkan, ya, be a wise best friend for yourself. Jadi kita harus satu jadi best friend untuk diri sendiri, dan juga satu poin lagi adalah kita harus punya wisdom. Dan wisdom ini kita harus pelajari. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Vina, dan senang banget kemarin itu dikabarin sama YL Henny kalau hari ini ada acara Zoom meeting, dan pastinya nggak bakal saya lewatkan karena yang membawakan adalah YL Henny yang saya kenal baik sekali, yang sebelumnya juga pernah mengajarkan tentang meditasi, cinta dan kasih. Mungkin YL Henny kalau masih ingat. Untuk pertanyaan saya adalah, pertanyaan pertama dulu ya, tentang meditasi pernafasan untuk pemula seperti saya waktu saya di Jonomulyo 2 tahun yang lalu. Waktu itu saya dibimbing oleh Mas Mi tentang konsentrasi saat meditasi. Apakah jika kita, mohon maaf, jika kita menelan ludah, itu meditasi kita batal atau gagal dan harus kembali dari awal? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, meditasi yang pernah YL Henny ajarkan pada saya, yang masih beberapa kali saya terapkan di rumah, bahkan walaupun saya Muslim, meditasi cinta dan kasih yang YL Henny ajarkan adalah memikirkan tentang seseorang yang kita kasihi. Pada waktu itu memang saya masih salah pemahaman tentang meditasi cinta dan kasih, tapi YL Henny membimbing saya, hingga akhirnya saya memahami meditasi cinta dan kasih. Bahkan beberapa kali saya membayangkan tentang bagaimana tulusnya YL Henny, seorang Buddhis yang waktu itu satu kamar dengan saya, dan kebetulan saya sedang sakit, saya dibimbing, dirawat dengan baik, dan setiap jam 4 pagi saya dibangunkan sholat subuh. Itu hal yang paling tidak pernah saya lupakan. Lalu setelah saya mempelajari meditasi cinta dan kasih, dan saat ini yang tadi kita melakukan meditasi welas asih, itu kita diajak untuk membayangkan penderitaan orang lain, dan lalu saya sudah berhasil melakukannya. Saya membayangkan di depan saya ayah saya yang saat ini sedang sakit stroke, di depan saya yang biasanya beliau aktif, beliau tidak pernah diam, sekarang harus terpaksa hanya terbaring di tempat tidur, makan pun harus disuapin. Bagaimana saat kita melakukan meditasi welas asih dan membayangkan penderitaan orang lain, lalu berpengaruh ke emosional kita seperti kita menangis, apakah itu bentuk puncak dari meditasi welas asih? Atau bagaimana jika yang kita rasakan adalah tidak hanya rasa sedih, merasakan penderitaan orang tersebut, tapi rasa-rasa saat kita jenuh,
atau kesal saat kita merawat orang tua kita yang sakit, sedangkan kegiatan kita pun juga banyak seperti bekerja dan lain-lain. Lalu juga apa perbedaan meditasi cinta dan kasih dengan meditasi walas asih? Apakah sama atau ada beberapa perbedaan yang belum saya ketahui? Terima kasih. Jadi ini pertanyaan seseorang yang udah mempraktekkan ya, cukup detail, jadi kelihatan maksudnya benar-benar dipraktekin, jadi bisa muncul pertanyaan misalnya contohnya kayak menelan ludah, itu kan benar-benar sangat ini ya. Pada saat kita melakukan meditasi nafas ya, bagi pemula menelan ludah itu adalah hal yang oke. Maksudnya itu tidak akan terlalu gimana-gimana amat, jadi itu boleh. Nah, tetapi bukan maksudnya kali nunda terus, itu adalah satu pengalihan batin. Ya memang kita pada saat melakukan meditasi nafas, kita pun juga suka kemana-mana kan pikiran. Nah, cuma waktu kita balikin, ya kadang-kadang kita nelan udah. Tapi selama selama kita semakin stabil dengan hal tersebut, kegiatan daripada menelan ludah itu seharusnya akan hilang secara sendirinya. Yaitu yang pertama. Lalu untuk yang kedua, ketika kita melihat objek daripada kita yang kita kasihi, yaitu ketika kita melakukan meditasi walas asih, ketika kita sudah mulai tadi kan kita meditasinya sampai poin merasakan penderitaan mereka, jadi kita benar-benar seperti masuk merasakan kayak bapaknya sakit gitu loh. Oh sakit berarti kan nggak nyaman kan, nggak nyaman. Terus kita pengen nolong. Nah kan kita tadi meditasinya baru sampai pengen nolong. Nah pengen nolong itu lalu dari situ jangan gini, oke lah kalau kita misalnya nggak kuat ya boleh kita nangis ya. Tapi kalau bisa kita tetap pertahanin satu namanya apa ya, keseimbangan batin ya, itu akan sangat baik sekali untuk meditasi kita. Jadi kita sedih tapi kita nggak meluap-luap gitu, kita stabil gitu. Kalaupun ada muncul air mata ya boleh sedikit gitu ya. Tapi usahakan tetap stabil, lalu kita mulai bayangin maksudnya dari hati kita yang begitu tulus menyayangi Bapak gitu kan. Kita bayangin ada sinar yang besar, lalu itu sinar itu ke Bapak gitu. Jadi ke Bapak, melepaskan penderitaan atau setidaknya mengurangi penderitaan Bapak. Nah itu adalah salah satu metode yang bisa dilakukan. Lalu apa harus kita lakukan ketika kita sudah mulai jenuh dengan misalnya ketika kita merawat seseorang ya, apalagi kalau misalnya kita sudah lelah, itu adalah hal yang sangat manusiawi ya. Kadang-kadang kita kok ini aku harus kayak seperti ini. Biasanya kalau aku ya, maksudnya secara pengalaman dari aku mulai ingat lagi kebaikan yang telah beliau lakukan. Misalnya dulu beliau gimana, maksudnya apa yang telah beliau lakukan untuk aku, apa yang pernah aku kasih ke beliau, apa masalah-masalah yang udah aku kasih ke beliau. Jadi lebih ke arah mengingat kembali bahwa apa yang kita lakukan itu dibanding dengan apa yang beliau berikan itu tidak ada apa-apanya. Nah biasanya rasa capek itu akan hilang dengan sendirinya dan kita akan memulai lagi. Dan ya pasti akan kembali lagi muncul. Nah, dengan hal yang senjata yang sama itu akan bisa diatasi. Lalu apa sih bedanya antara meditasi cinta kasih sama walas asih? Dua hal ini bagi orang umum adalah hal yang sama, tetapi dari kacamata yang meditasi dia membedakan hal tersebut. Jadi kalau cinta kasih ini dia itu bentuknya gini. Kita nggak lihat satu objek, yaitu bahagia. Terus kita berharap ya dia akan terus bahagia gitu. Oh semoga dia bahagia terus menerus gitu. Jadi ya warnanya seperti itu kalau cinta kasih. Kalau walas asih itu dia bentuknya adalah kita ngeliat objeknya itu menderita, dan dari objek yang menderita itu kita pengen si orang ini nggak menderita lagi loh. Yang tadinya lapar jadi nggak lapar. Yang tadinya bodoh jadi nggak bodoh, yang tadinya sakit jadi nggak sakit gitu. Itu beda antara kedua hal tersebut. Sebenarnya walas asih ini kan berada di sekitar kita ya. Sesungguhnya walas asih itu sangat dekat
dengan diri kita, seperti yang ya sudah jelaskan di awal sekali. Tapi kenapa kita merasa sangat jauh ya? Nah, itu karena kita jarang bercengkrama dengan atas ini, dan tanda kutip. Oke. Nah, apa sih ulas asih itu sendiri? Ulas asih itu sebuah perasaan prihatin yang muncul ketika kita dihadapkan pada, di dalam tanda digarisbawahi ya, penderitaan makhluk lain. Dan yang kedua, termotivasi untuk menghilangkan digarisbawahi lagi penderitaan tersebut. Nah, penderitaan makhluk lain yang sama berharganya dengan diri kita. Tapi di sini yang kedua, setelah ulas asih, hati ulas asih ini haruslah tanpa gentar. Apa itu tanpa gentar? Yaitu kita berani seperti seorang pahlawan, tapi kita seperti segala bentuk yang kita berikan nanti sebagai pahlawan tadi. Nah, lalu ulas asih sendiri beda dengan hanya sekedar rasa kasihan, juga beda dengan empati pada orang lain saja. Nah, dari ulas asih ini bagaimana kita mempraktekkannya ke dalam kehidupan sehari-hari? Itu melalui meditasi yang tadi sudah kita sama-sama lakukan. Nah, itu bisa jadi praktek pendahuluan memahami menjadi meditasi yang memulai self compassion di dalam diri kita. Nah, dari situ seperti yang Yara sampaikan, makhluk lain. Baru ketika kita punya ulas asih terhadap diri kita sendiri, kita bisa punya ulas asih juga kepada orang lain yang di sekitar kita. Akan diawali dengan orang-orang yang kita sayangi. Kemudian berlanjut dengan orang-orang yang di sekitar kita lagi. Tapi ulas asih terhadap diri sendiri ini, di zaman saat ini banyak yang punya cukup masalah ya berhadapan dengan dirinya sendiri. Nah, melalui metode-metode yang tadi sudah kita lakukan, kita boleh mencoba seperti YL tadi bilang. Kesimpulannya adalah, ayo kita coba untuk berlatih. Dengan mencoba itu, kita bisa mulai merasakan diri kita seperti apa, kita bisa merenungkan, kita bisa bercengkrama terhadap diri kita sendiri dan memunculkan self-compassion, dan kita bisa belajar untuk lebih compassion lagi dengan makhluk lain. Gitu. Tentu saja kita perlu pemahaman yang mendalam lagi dan perlu kebijaksanaan yang mendalam. Jadi kita belum bisa melakukan hal ini, meditasi kebaikan terhadap diri, tapi jangan khawatir. Ini bisa maksudnya bisa dilihat di buku Hati Tanpa Gentar halaman 162 sampai 3. Dan kurang lebih di daerah sini kita bisa menemukan cara meditasinya di situ. Ya, untuk yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa ya ini adalah sesuatu yang maksudnya hal yang berharga, tapi mungkin sekarang masih kelihatan kayak mengawang-ngawang, aduh gimana ya, kayaknya aku nggak dapet apa-apa, atau oh aku dapetnya sedikit banget, kok aku masih bingung ya. Jangan khawatir, maksudnya kita tetap harus mencoba, maksudnya kita harus mencoba bahwa nggak mungkin kan awalnya kita nggak bisa ABC, selamanya kita nggak bisa ABC kan. Kita pasti bisa nanti suatu saat bisa berkembang kayak kita sekarang. Awalnya dulu kita kecil nggak ngerti ABC alfabet, tapi kan maju-maju sekarang udah bisa baca. Nah, cobalah dan saya menjamin kepada kalian tidak akan ada hal yang merugikan ketika kita menghabiskan waktu dan tanda kutip untuk berlatih si ulas asih ini.